So hi guys, welcome back to Ica Vlog. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Maaf ya aku pakai headset karena ini aku ngerekamnya udah malam dan aku nggak mau mengganggu penghuni kos yang lain dan sebenarnya takut kedengeran juga. Biasanya kan kamar sebelah aku ini kosong, tapi sekarang ada orangnya gitu. Kecil banget guys suaraku. Jadi hari ini pasti ini bunyi-bunyi ya. Oke, semoga suaranya kedengeran ya. Jadi hari ini aku bakal menjelaskan dan bercerita kepada teman-teman semua tentang 7 culture shock aku ketika aku menjadi anak rantau di Jogja. Ya, aku mau kasih tahu dulu teman-teman. Jadi aku adalah salah satu mahasiswa di salah satu kampus di Jogja. Jadi aku ngerantau ke sini karena aku kuliah dan aku berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Jadi ngerantau ke sini adalah pertama kalinya aku untuk tinggal di Jogja ini kayak gitu. Jadi aku bakal jelasin ke teman-teman apa aja sih culture shock aku ketika pertama kali aku ada di Jogja. Oke, langsung aja yang pertama. Jadi yang pertama adalah pasti yang nomor 1 adalah tentang makanan. Kalian semua tahu lah ya kalau misalnya di Padang itu terkenal dengan makanannya yang pedas. Maksudnya bukan pedas juga sih, lebih ke rempah-rempah dan flavorful kayak gitu. Nah, ketika aku di Jogja itu aku kaget banget karena semua makanannya manis. Jadi kayak aku kasih contoh ya, misal nih waktu itu aku pernah beli gulai, misalnya gulai tahu, gulai ayam. Itu kan sebenarnya kalau gulai-gulai gitu terkenalnya dengan bumbunya yang kuat ya, kayak misal santannya, terus rempah-rempahnya kuat. Nah, jadi aku kan waktu itu lagi kayak sampai di titik yang bosen banget nih makan makanan manis kayak gitu. Jadi aku, wah ada gulai. Ekspektasiku adalah karena gulai itu dibikinnya, dimasaknya juga sama sambal, jadi otomatis kan itu ada pedes-pedesnya kayak gitu. Ya udah nih aku beli gulai. Ternyata pas aku beli gulai dan aku coba, itu aku langsung kayak awalnya mood makanku kayak wah gulai kayak gitu, kayak wah gitu. Jadi aku belinya itu di Ampera gitu ya temen-temen. Itu nyebutnya rata-rata, kalau anak Jogja bilang rata-rata itu kayak makanan masakan rumahan. Jadi kayak nanti ngambilnya itu bisa misalnya pengen tahu, pengen ayam, tinggal diambil-ambil terus nanti bayar kayak gitu. Jadi makanan anak buat masakan rumahan versi murah gitu. Terus aku ngambil nih gulainya, terus kayak pas aku cobain itu ternyata manis. Jadi tuh aku kan berandai-andai kan ya, berekspektasi kalau misalnya gulai yang aku makan itu bakal pedes. Terus ternyata pas aku coba, aku shock. Ternyata itu rasanya manis guys. Jadi kayak gulai terus dikasih gula gitu, jadi manis. Jadi yang lebih dominan itu adalah rasa manisnya daripada rasa gula itu sendiri kayak gitu. Rasa kayak santannya. Jadi kayak kalian bisa bayangin gak sih kayak santan terus dicampur gula, ya udah itu doang rasanya, rasa bumbunya nggak berasa, apa-apa nggak berasa kayak gitu. Tapi disclaimer dulu ya guys, ini adalah pengalaman aku sendiri. Aku tidak menjelekkan, aku tidak menyalahkan ataupun membanding-bandingkan, enggak. Ini aku cuman cerita pengalaman aku dari segi pendapat aku kayak gitu. Terus langsung minat makanku kayak gitu. Terus juga pernah nih aku beli sambal. Nah, kalau sambal ini ada 2 versi nih di sini. Kalau misalnya di Padang itu kan ada yang pedas banget, ada yang pedas oke gitu kan, kayak pedas nikmat dimakan. Nah, kalau di sini itu sambalnya kalau nggak ya pedas banget, kalau nggak manis. Jadi kayak apapun di sini tuh dikasih gula guys, semua jenis makanan kayak gitu. Aku sampai pernah waktu itu aku nggak pernah ada tahu gitu coklat warnanya, kayak aku mikir rasanya tuh kayak tahu kecap kayak gitu. Pas di misalnya kayak tahu goreng terus direndam gitu ya, tapi itu bentar doang ya, kayak tahu kecap, ayam kecap kayak gitu. Tapi ini tuh ternyata enggak. Tahu yang biasa itu kan kalau tahu kecap itu dalamnya masih putih ya, kalau ini tuh beneran sampai ke dalam tahunya tuh warnanya coklat kayak gitu. Jadi kayak itu totally full of kecap kayak gitu sampai ke dalamnya, karena itu kayaknya masaknya direndam deh. Aku juga nggak tahu, bisa komen di bawah gimana cara masaknya. Jadi pokoknya terus aku sampai kayak ya ampun semuanya manis, nggak ada yang pedas atau kayak menggugah seleraku gitu loh, karena aku
beneran kalau di Padang itu aku salah satu orang tipe yang suka makan pedas gitu. Jadi kalau nggak ada cabai ataupun nggak ada sesuatu yang membangkitkan gairah untuk makan di piring itu, aku tuh kayak nggak bisa guys makan, harus ada sesuatu yang meningkatkan nafsu makan gue gitu. Jadi kayak ya ampun, aku sampai kadang sedih gitu kan, kayak ya Allah aku harus makan apa ya gitu. Disclaimer ya, ini adalah awal-awal aku di Jogja, jadi aku belum tahu referensi makanan enak. Tapi kalau makanan enak banyak banget di sini guys, jadi nanti kalian tinggal cari-cari tahu aja gitu seiring berjalannya waktu. Ini kan awal-awal ya, jadi aku belum tahu di mana tempat yang enak dan makanan yang pas di lidah aku yang mana, aku belum tahu kayak gitu. Jadi makanya aku waktu itu masih culture shock. Jadi itu ya guys tentang makanan. Jadi aku culture shocknya adalah makanan manis semua. Makanan manis semua, yang pedes pun jadi manis kayak gitu. Aku punya temanku nih dari Jawa Timur sama Jawa Tengah, dan mereka juga mengakui kalau misalnya meskipun makanan Jawa itu meskipun makanan Jawa itu manis, tapi katanya kalau di Jawa Timur itu nggak semanis yang di Jogja. Jadi dari semua jenis makanan Jawa ini, Jogja adalah yang paling manis kayak gitu. Kalian bisa bayangin gak sih, kayak di Jawa Timur itu manis, tapi tuh ada pedesnya gitu. Sedangkan di Jogja ini nggak ada sama sekali, lebih manis daripada makanan manis lainnya kayak gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Yang kayak orang-orang di Jawa Timur, Jawa Tengah itu mereka juga manis, tapi nggak semanis itu kayak gitu. Jadi di Jogja lebih manis pokoknya. Yang kedua adalah tentang penunjuk arah lokasi. Jadi kalau misalnya biasanya kan teman-teman tuh kalau kita nanya nih, atau kita ada orang nanya, Mbak misalnya toko ini di mana ya? Oh Pak, Bapak tinggal lurus terus belok kiri, nanti tokonya ada di seberangnya atau di sebelah kanan, sebelah kiri kayak gitu ya. Kalau di Jogja enggak guys, beda. Kalau di Jogja ini mereka nunjukin arah itu pakai arah mata angin kayak gitu. Jadi misalnya kalian nanya mereka tuh pakai arah mata angin utara, timur, selatan, barat kayak gitu. Jadi misal kalian nanya, Pak toko ini di mana? Oh itu ada di timur jalan, ada di barat, atau misalnya oh Mbak tinggal lurus nanti ada di selatannya kayak gitu. Nah itu aku kayak bingung guys, karena kalian bisa bayangin gak sih, misal kalian lagi di tengah di sebuah jalan di tempat yang kalian nggak tahu di mana, terus pas kalian nanya, oh Mbak tinggal lurus aja nanti ada di sebelah barat gitu. Sedangkan kalian di sini berdiri, kalian nggak tahu nih barat mana, timur mana, kalian nggak tahu gitu. Jadi pas ketika teman-teman kalian nanya, kalian malah makin bingung kayak gitu. Ngerti gak sih? Nanya sesuatu itu pasti semua orang di sini ngomong arahnya itu pakai utara, timur, selatan, barat gitu. Kalau misalnya masih di sekitar UGM, jadi kayak ini misalnya UGM ya, terus jalan lurus ini tuh Kaliurang kayak gitu. Nah tepat di depannya itu ada Gunung Merapi. Jadi misalnya ketika kalian masih di kawasan UGM, itu tuh kalian masih bisa menebak kayak misalnya utara, selatan, timur, barat yang mana, karena berpedoman pada Gunung Merapi. Ketika Gunung Merapinya di depan, itu artinya utara, berarti di sininya timur, sini barat, di sini selatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sekitar UGM, oh utaranya gitu, kita tahu utara mana, aku tahu gitu. Tapi ketika kalian pergi ke Malioboro misalnya, terus kan udah nggak tahu kan, Merapi udah nggak kelihatan karena itu jauh kan, nggak ada tuh Merapi. Jadi kayak misalnya nih ada aku misalnya ke mall atau di Malioboro gitu, terus bapaknya bilang misalnya aku order ojek online kayak gitu, terus bapaknya bilang, Mbak saya ada, oh Pak saya di sini, oh Mbak saya di selatannya kayak gitu. Terus aku bingung selatan yang mana, karena nggak kelihatan kan, kalian cuma bisa melihat toko-toko jalan kayak gitu, nggak ada Gunung Merapi yang bisa dijadikan pedoman karena itu jauh dari Malioboro kayak gitu. Jadi kayak ketika orang bilang saya di selatannya Mbak, aduh selatan mana ya kayak gitu, aku nggak tahu. Jadi aku bingung, kayak aku sampai sekarang masih bingung sih. Jadi aku masih out of nowhere banget kalau misalnya orang ngomongin, aku udah 4 tahun ya di kayak kalau misalnya di Malioboro nih terus kayak, oh Mbak jalan lagi ke timurnya kayak gitu, saya nggak tahu timur di mana Pak gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak memang susah sih kalau misalnya tentang jalan-jalan kayak gitu guys, karena ya aku speechless aja sih sama temenku yang asli Jogja. Misalnya dia nanya arah gitu, terus bapaknya bilang, oh nanti ke selatan, terus nanti belok kiri utara ke ini. Dia tuh bisa ngebayangin itu loh, selatan utaranya, sedangkan aku kayak gitu. Oke, yang ketiga, lampu merah. Jogja ini tuh sangat mencintai yang namanya lampu merah. Jadi kayak misal nih guys, kan jalan terus ada lampu merah,
terus baru aja jalan beberapa bentar doang itu udah lampu merah lagi guys. Jadi kayak katanya ya, ada juga yang bilang kalau misalnya Jogja ini lampu merahnya paling banyak kayak di Indonesia, tapi entah lah ya. Pokoknya tuh baru kalian jalan bentar tuh udah lampu merah lagi, jalan dikit lagi lampu merah lagi. Daerah lain itu ya lampu merah itu agak jauh gitu kan jaraknya, ini tuh deket sumpah. Kayak misalkan baru jalan terus nanti lampu merah lagi di ujung sana kayak gitu, belum nyampe kayak bentar doang gitu. Yang keempat, jadi yang keempat ini aku kan kuliah ya, terus rata-rata temannya tuh adalah orang Jawa kayak gitu ya, macam-macam sih, dari Jogja, dari Jawa Barat, Jawa Timur, terus ada Jawa Tengah, ada juga yang Jakarta gitu. Nah sekarang aku akan membicarakan tentang orang yang Jawa kayak gitu. Jadi emang bahasa, jadi yang keempat adalah culture shock bahasa. Kenapa aku bilang gini? Karena ya pasti semua orang yang ngerantau ngalamin sih, ketika bahasa yang bisa kamu gunakan hanyalah bahasa Indonesia, terus teman-teman di sekitarmu adalah pakai bahasa Jawa ngobrolnya gitu, terus kamu nggak ngerti kayak gitu. Jadi kayak kamu cuma ngangong-ngangong. Misalnya mereka ketawa ya kita ketawa, mereka apa kita apa, itu kayak kita ya udah meskipun nggak ngerti ketawa-ketawa doang gitu. Jadi awal-awalnya kadang kalau misalnya aku lagi ngumpul nih sama temenku, terus kayak mereka ngomong sesuatu aku kayak senyum-senyum kayak gitu ya. Tapi kadang mereka juga ini sih, kalian pakai bahasa Indonesia dong, Icanya nggak ngerti kayak gitu. Jadi kadang mereka juga sadar sih maksudnya, jadi mereka tetap menghargai aku di situ, meskipun terkadang ya juga suka lupa jadi pakai bahasa Jawa kayak gitu. Terus sekarang aku udah ngerti sih bahasa Jawa, meskipun aku nggak ngobrol ataupun ngomong pakai bahasa Jawa, tapi aku paham maksud mereka apa gitu. Jadi bahasa juga merupakan salah satu culture shock aku. Dan ini aku juga punya cerita. Jadi aku waktu itu ada kegiatan BEM gitu, jadi kegiatannya itu kayak upgrading gitu. Jadi kita ke daerah, ke desa gitu, ketemu warga. Nah kita nginep tuh di situ di rumah warga. Dan kebetulan kalau misalnya warga desa itu biasanya mereka lebih pakai bahasa Jawa halus. Jadi kan bahasa Jawa itu ada tingkatan ya, ada yang biasa, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang buat orang keraton kayak gitu kan. Terus ibunya ini cuma bisa bahasa Jawa, ibunya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi waktu itu ibunya ngajak aku ngobrol gitu, tapi tuh aku nggak paham, jadi aku cuma anggu-anggu iya kayak gitu. Dan ibunya tuh ngobrol pakai bahasa Jawa halus kayak gitu. Kalian tahu nggak sih, nggak semua orang, ya kita bilang ya Jogja ini ya, mereka nggak semuanya bisa pakai bahasa Jawa halus kayak gitu. Jadi ada juga yang nggak bisa kayak gitu. Jadi apalagi aku yang tidak mengerti kayak gitu guys. Jadi aku kayak, padahal aku pengen banget sih ngerti ibunya ngomong apa sih kayak gitu, tapi aku nggak ngerti guys gitu. Tapi kadang ada sih temanku yang, untungnya ada temanku yang nerjemahin kayak gitu. Tapi kalau misalnya temanku lagi nggak ada terus ibunya ngobrol, aku beneran nggak paham guys kayak gitu. Jadi aku harus belajar bahasa Jawa. Yang kelima, jadi yang kelima adalah ada hal unik yang aku temukan ketika di sini kayak gitu, ketika aku kuliah. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu ya ini budaya, maksudnya di semua daerah ada atau enggak gitu. Kalau dulu aku di Padang nggak ada sih. Jadi kayak misal di hari-hari besar ataupun hari-hari yang berhubungan dengan kalender Jawa atau hari apa gitu, pasti kalau di sini itu ya teman-teman aku lupa ya nyebutnya apa, mereka akan pakai baju adat kayak gitu. Jadi misal waktu itu, misal aku nggak tahu ya, maaf ya koreksi kalau aku salah, misal anggap ini aku contoh ambil random, misal tanggal 1 Syuro atau 1 apa sih namanya, kalender Jawa gitu, kayak misalnya 2 Kliwon atau apa gitu, mereka pasti pakai baju adat kayak gitu. Jadi temenku tuh ke kampus ada yang pakai kebaya, ada yang pakai, yang cowoknya pakai baju adat cowok, pakai blangkon kayak gitu. Bahkan dosen pun pakai baju adat kayak gitu guys. Jadi mereka kayak menghargai dan apa ya, tetap misalnya ada tanggal khusus ini mereka bakal pakai baju adat kayak gitu. Ya meskipun nggak semuanya sih, ada yang nggak juga, karena nggak semua mahasiswa bawa baju adat ke sini. Tapi ada tuh yang pakai gitu. Bahkan mereka pakai blangkon ke kampus kayak gitu. Jadi aku kayak
wow keren juga ya. Nah buat mahasiswa yang nggak ada, kadang tuh mereka gantinya pakai batik kayak gitu. Sedangkan aku yang nggak tahu penanggalan ini ya aku pakai baju biasa aja, terus pas ke kampus loh pakai jubah ya kayak gitu. Jadi aku kayak wow, aku kayak cukup impress ya, cukup amazing gitu karena ya mereka masih mengingat dan melakukan apa ya, budaya itu masih dipegang teguh gitu. Jadi kayak pakai baju adat kayak gitu. Sedangkan kalau di Padang itu kayaknya nggak terlalu banyak hari-hari yang, kalau di sini kan ada khusus kejawen, hari-hari penanggalan Jawa. Kalau di Padang itu kan nggak ada ya, penanggalan Minang kayak gitu nggak ada. Jadi nggak ada sih yang kayak gitu, kecuali emang ada kegiatan khusus yang mengharuskan pakai baju adat, itu pun dikasih tahu kayak gitu. Sedangkan di sini nggak dikasih tahu, jadi inisiatif sendiri aja mau pakai baju adat atau enggak kayak gitu. Yang ke-6 dan yang ke-6 adalah tentang apa tadi? Oh, yang ke-6 adalah tentang waktu, guys. Waktu sholat, waktu puasa di sini cepet banget. Jadi misal kalau di Padang itu aku subuh itu janganlah kita ngambil contohnya subuh ya, kita ngambil contohnya maghrib sama isya. Jadi kalau misalnya di Padang itu maghrib jam setengah 7 kurang kayak gitu, atau jam 6 lewat 15, 20 gitu, pokoknya gitu, atau setengah 7 lewat juga pernah. Sedangkan di sini waktu maghribnya adalah jam 6 ataupun setengah 6 lewat kayak gitu. Jadi waktu maghribnya cepet banget. Terus nanti isyanya di sini itu jam setengah 7 lewat. Sedangkan di Padang itu isyanya jam 8, setengah 8 lewat kayak gitu. Jadi apa ya, waktu kalau di sini itu aku seneng waktu sholat ya, karena ketika kalian misalnya nih setengah 7 udah azan isya, terus kalian sholat, kalian punya waktu banyak, spare banyak banget sampai nanti jam 10, jam 11, jam 12, kayak wow ini masih belum jam 7 ya kayak gitu. Berasa kayak kalian punya banyak waktu gitu. Sedangkan kalau misalnya di Padang jam 8 sholat isya, terus kalian kayak udah jam 9 aja, udah malam aja kayak gitu. Beda kalau di sini kayak masih jam 7, masih jam setengah 8 kayak gitu, kayak waktu tuh terasa lebih lambat kayak gitu. Jadi kalian kayak berasa punya banyak waktu di malam hari untuk melakukan aktivitas kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di Padang kayak udah jam 10 aja kayak gitu. Kayak waktu berlalu begitu cepat dan kayak ya udah harus tidur terus besok beraktivitas kayak gitu. Sedangkan kalau di sini kayak wah masih jam 8 nih, aku masih punya banyak waktu buat ngapain kayak gitu. Terus juga kalau waktu puasa juga buka puasanya lebih cepet guys ya, meskipun sahurnya lebih awal tapi kayak nggak berasa gitu guys, karena sahurnya hampir sama aja sih sebenarnya. Jadi kayak keren sih karena waktu buka puasa lebih cepat gitu. Itu nggak culture shock sih, itu lebih ke kebahagiaan sendiri. Dan yang terakhir yang ketujuh, jadi aku pusing, aku nggak tahu kenapa, kayak panas atau apa. Dan yang ketujuh adalah untuk jalanan di Jogja itu jalanan pergi sama pulangnya beda. Jadi kalau di Jogja itu mereka megang konsep putar arah gitu. Nggak semua sih, tapi hampir seluruhnya. Jadi misal kalian pergi lewat sini, pulangnya nanti muter. Jadi kalian pulangnya dari sini kayak gitu. Nggak lewat jalan yang sama kayak gitu. Dan makanya kadang aku juga kalau awal-awal tuh kita susah ngapalin jalan ya, karena jalannya muter kayak gitu. Jadi kayak terus juga mereka tuh punya tipe-tipe banyak banget gitu loh. Ada yang ada jalan satu arah, ada jalan yang nggak boleh belok kanan, ada pokoknya banyak banget yang kalau misalnya kita nggak tahu terus kita bawa motor salah jalan ditangkap polisi. Jadi kayak banyak sih hal-hal yang harus dipahami kalau jalanan, karena tiap kota itu kayaknya beda deh. Itu juga salah satu culture shock, karena pokoknya kayak aku tuh sering banget sama temenku kayak ini boleh nggak sih lewat sini, ini boleh nggak sih belok kayak gitu, karena emang kadang nggak ada petunjuk jalannya kayak gitu. Dan kadang juga ya itu tadi jalan yang muter itu, ini lewat mana nih pulangnya, kok nggak ada sih orang yang lewat sini kayak gitu, karena emang jalannya itu satu arah, karena selain kecil juga menghindari macet kayak gitu. Jadi makanya dibikin satu arah seperti itu. Mungkin itu aja sih guys, sebenarnya aku tuh banyak yang mau aku ceritain lagi, mungkin next part ya, karena aku pusing guys tiba-tiba gak tau kenapa. Sekali lagi aku disclaimer ya guys, ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi tanpa menyudutkan atau menjelekkan pihak manapun. Dan
Sebenarnya ini pengalaman awal-awal aku ya, jadi sekarang itu udah beda banget. Jadi kayak misal perkara makan, aku udah menemukan tempat-tempat makan yang enak, jadi santai kayak gitu. Perkara bahasa aku udah paham, terus perkara yang lain-lainnya pokoknya semuanya kita menyesuaikan diri, karena kita di sini kita harus menghargai budaya orang yang ada, kayak gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kayak kita harus tetap respect ya. Itu sih aku seneng sih, karena di tempat manapun aku datang aku bisa belajar di situ. Intinya adalah belajar dan belajar kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak kita menghina atau menjelekkan, ini cuman sharing untuk cerita-cerita seru-seruan aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa dan nantikan video aku berikutnya. Dadah. Sumpah aku puyeng banget guys. Dadah. Mungkin karena panas deh.